Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok satu akan mempresentasikan tentang pengantar psikologi dan organisasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini dari kelompok satu, anggota kelompok kami yaitu atas nama Faisal dan atas nama Ahmad Nadif Sanafiri. Poin pembahasan pada pengantar psikologi dan organisasi yakni ada 6 yang akan kami paparkan. Yang pertama tentang pengertian psikologi dan organisasi, yang kedua tentang ruang lingkup, yang ketiga tentang peran psikologi dalam organisasi, yang keempat dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi, yang kelima budaya organisasi, dan yang keenam organisasi sebagai kompleks adaptif sistem atau CAS. Baik, di sini saya Ahmad Nadif Sanafiri akan menjelaskan untuk poin-poin tentang psikologi. Nah, di sini pengertian psikologi menurut Plato dan Aristoteles adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa dan mempelajari proses dari awal hingga akhir. Sedangkan menurut Woodward dan Marquez di sini mengartikan bahwa psikologi sebagai ilmu yang mempelajari aktivitas individu sejak dalam kandungan hingga akhir hayat seseorang. Tidak berhenti di sini saja, Woodward dan Marquez juga akan mengulas tentang aktivitas yang ada dalam hubungan dengan alam di sekeliling juga. Jadi, ilmu psikologi tidak hanya mempelajari sepenuhnya tentang manusia saja, tetapi sekeliling termasuk alam semesta. Termasuk di sini. Jadi, di sini juga kita akan belajar tentang lingkungan. Untuk selanjutnya untuk ruang lingkup psikologi sendiri di sini menurut Immanuel Kant, ruang lingkup psikologi terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada kognisi, emosi, dan konasi. Di sini untuk kognisi, salah satu ruang lingkup psikologi umum menurut Immanuel Kant adalah kognisi, yakni hal yang berkaitan dengan pemahaman dan pemikiran seseorang individu. Untuk poin nomor 2, emosi. Ruang lingkup psikologi selanjutnya adalah emosi, yakni sebuah gejala jiwa yang menonjol. Kant percaya bahwa emosi adalah bagian alami dari pengalaman manusia dan dapat mempengaruhi pemikiran serta tindakan mereka. Ruang lingkup terakhir yakni adalah konasi, di mana hal ini berkaitan dengan kemauan, kehendak, dan keinginan seorang individu. Psikologi kognisi adalah subdisiplin dan psikologi yang memfokuskan diri pada studi proses kognitif, yaitu proses mental yang melibatkan pemahaman, penalaran, perhatian, memori, bahasa, dan pemecahan masalah. Ruang lingkup psikologi kognisi di sini mencakup beberapa aspek kognisi dan beberapa di antaranya termasuk pemrosesan informasi, atau lebih dikenalnya kalau di manajemen pendidikan yaitu identifikasi masalah. Kedua itu persepsi, yaitu sudut pandang, melibatkan pemahaman tentang bagaimana kita mengenali dan menginterpretasikan stimulus dari dunia luar melalui indera kita seperti penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Nah, di sini untuk poin ketiga, memori. Psikologi kognisi membahas bagaimana informasi disimpan dalam ingatan, termasuk memori jangka pendek dan jangka panjang. Untuk poin 4, pemikiran dan pengambilan keputusan.
Nah, di sini nomor 4 ini pemikiran dan pengambilan keputusan secara berurutan dari yang atas ini, yaitu pengurusan emosi yang melalui panca indera, persepsi, yaitu sudut pandang yang telah kita asumsikan dari apa yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga poin 4 ini lahir sebagai proses berpikir, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan proses kognitif lainnya yang terkait dengan pengambilan keputusan. Untuk poin 5, bahasa. Pengembangan pemahaman dan penggunaan bahasa juga merupakan bagian penting dari psikologi kognisi. Ini mencangkup bagaimana kita berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Sehingga saya berikan sedikit untuk dari proses pemrosesan informasi, persepsi, memori, serta pemikiran dan pengambilan keputusan di sini, yaitu bagaimana apa yang kita dapat dari panca indera terus diasumsikan atau persepsi, sehingga bagaimana kita mau menyampaikan apa yang kita dapatkan lalu diproses oleh otak, lalu kita sampaikan kepada halayak umum atau individu, sehingga muncullah untuk poin 6, yaitu pengelolaan informasi abstrak. Psikologi kognisi juga mempelajari bagaimana manusia memproses dan mengorganisasi informasi yang lebih abstrak seperti konsep, teori, dan pemahaman abstrak. 7. Kesehatan mental. Psikologi kognisi juga relevan dalam pemahaman dan pengobatan gangguan mental. Gangguan mental ini seperti gangguan psikis, ya, seperti orang gila. Maksudnya itu terlalu terlalu fanatik kepada pemikiran sendiri sehingga terjadi gangguan mental ya. Jadi seperti itu. Seperti terapi kognitif untuk depresi dan gangguan kecemasan. Nomor 8, neurokognisi. Bidang ini berfokus pada berkaitan antara proses kognitif dan aktivitas otak serta jaringan saraf yang terlibat dalam proses informasi dan fungsi kognitif. Jadi, penelitian dalam psikologi kognisi bertujuan untuk memahami bagaimana manusia berpikir, memahami dunia, dan berinteraksi dengan informasi di sekitar mereka. Penemuan dalam bidang ini telah berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan termasuk pendidik, teknologi, kedokteran, dan psikoterapi. Di sini dalam dunia pendidikan ada banyak teori tentang psikologi manajemen, sehingga dengan adanya teori tersebut lebih memudahkan peserta didik untuk bagaimana untuk belajar, cara menangkap informasi, serta memaparkan informasi tersebut. Jadi seperti itu. Lanjut untuk orang lingkup organisasi. Untuk ini saya serahkan kepada saudara Faisal. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian organisasi. Secara konseptual terdapat dua pengertian yang berbeda. Jadi pengertian organisasi secara konseptual ini memiliki dua jalan, yaitu pengertian organisasi sebagai kata benda dan juga pengertian organisasi sebagai kata kerja, di mana organisasi ini yang sering kita kenali lebih kepada dua jalan ini, kata benda dan kata kerja. Pengertian organisasi sebagai kata benda adalah wadah sekelompok orang. Jadi organisasi itu sebagai tempat perkumpulan beberapa orang yang memiliki ide yang sama, memiliki tujuan yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi ini memang dibentuk oleh beberapa orang yang di situ biasanya terdapat sebuah pemimpin, dan organisasi ini yang akan
Dan organisasi ini yang akan selalu menjadi wadah bagi orang-orang yang sekumpulan orang-orang yang memiliki ide yang sama seperti itu. Sedangkan organisasi sebagai kata kerja ini lebih kepada kata pengorganisasian, lebih kepada ada kandungan kata kerja di situ, yaitu proses dan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis, secara teratur sebagai bagian dari upaya membangun dan mengembangkan organisasi. Jadi segala usaha yang di situ bisa berupa aktivitas, bisa berupa pemikiran, bisa berupa mufakat, itu untuk membangun dan mengembangkan organisasi yang mereka kembangkan seperti itu. Jadi perbedaan organisasi ini sebagai kata benda dan sebagai kata kerja itu terdapat pada arti kata itu sendiri, di mana kata organisasi sebagai kata kerja itu biasanya disebut dengan pengorganisasian. Selanjutnya, ruang lingkup organisasi. Pada dasarnya ruang lingkup organisasi adalah suatu integrasi atau sesuatu hubungan yang meliputi 3 konsep, yaitu perilaku individu, perilaku antar individu, dan juga perilaku kelompok. Jadi ruang lingkup organisasi ini sebenarnya kompleks. Jadi itu mencakup individualisme dari anggota tersebut, entah itu dari segi karakteristik personal atau beberapa problematika personal dan lain-lainnya. Perilaku antar individu ini lebih menyangkut kepada sosial. Jadi hubungan antar perilaku, hubungan antar individu maksudnya, hubungan sosialnya itu juga menjadi ruang lingkup dari organisasi. Itu juga dibahas di situ. Dan perilaku kelompok, jadi skalanya lebih luas. Jadi perilaku kelompok juga termasuk dalam ruang lingkup organisasi. Apa bedanya dengan antar individu dan perilaku kelompok? Ya, perbedaannya jelas, di mana antar individu ini lebih ke hubungan sosial, sedangkan kelompok itu lebih ke kebersamaan seperti itu. Jadi ruang lingkup organisasi ini mencakup 3 yang menurut saya itu sudah kompleks sekali seperti itu. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar perilaku individu. Jadi dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi ini mencakup karakteristik biografis, kemampuan kepribadian, belajar, dan perilaku organisasi positif. Di mana dalam karakter biografis ini itu ada masalah umur, ada masalah mungkin lebih ke CV, ke kurikulum vitae, biasanya lebih ke biografi. Jadi semacam umur, jenis kelamin, macam-macam. Jadi karakteristik itu masuk dalam dasar-dasar perilaku individu. Kemampuan personal, nah itu juga mencakupi dasar-dasar perilaku individu. Ya, ada kepribadian. Kepribadian ini lebih ke sifat, beda dengan karakteristik biografis. Jadi kepribadian ini cenderung kepada sifat. Yang kedua, belajar. Yang terakhir ini perilaku organisasi positif. Selanjutnya poin budaya organisasi. Edgar Sin itu mengartikan budaya organisasi adalah suatu pola asumsi dasar yang berkembang di dalam satu kelompok. Jadi budaya organisasi ini dasarnya itu dari perspektif personal dari kelompok itu. Hal itu dilakukan ketika sekelompok orang tengah melakukan adaptasi untuk mengatasi permasalahan internal dan eksternal dengan segala pertimbangan. Yang semula menjadi perspektif atau asumsi itu berubah, nanti berkembang, nanti itu akan menghasilkan beberapa budaya. Biasanya di organisasi itu ada beberapa budaya, ya, atau itu budaya dari bermalas-malasan atau budayanya yang gila kerja, itu macam-macam. Casway dan Lodge itu mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu sistem. Jadi ini lebih ke sistem nilai yang dianut oleh
sekelompok orang di dalam organisasi, di mana sistem itu akan mempengaruhi cara bekerja, perilaku, dan aktivitas. Jadi kalau Kasuethon-Lodge ini bukan dari perspektif, tapi memang dari nilai yang semula itu sudah disepakati, dan nilai itu yang akan mempengaruhi terhadap cara bekerja, perilaku, dan aktivitas. Nah, untuk yang selanjutnya, organisasi sebagai sistem adaptif yang kompleks. Jadi organisasi ini sebenarnya kan berkembang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Makanya organisasi ini bisa disebut sebagai sistem adaptif yang kompleks. Jadi sistem yang bisa beradaptasi. Apapun zamannya, apapun keadaannya, organisasi harus siap untuk menyesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Jadi organisasi adaptif kompleks digunakan untuk menggambarkan kerangka kerja serta untuk membedakan organisasi sebagai sistem sosial manusia dari contoh lain sistem adaptif kompleks yang ditemukan di alam seperti kawanan burung dan jaringan komputer, di mana memang organisasi ini itu memang disesuaikan. Jadi ada beberapa organisasi yang memiliki tujuan berbeda, visi dan misi yang berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan di tempat organisasi tersebut diberdirikan, seperti itu. Nah, sebelum lebih lanjut, apakah yang dimaksud dengan organisasi yang adaptif? Jadi, organisasi adaptif itu merupakan organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Organisasi adaptif adalah proses pertumbuhan, perkembangan, dan klimaks atau puncak serta anti klimaks dalam sebuah daur hidup. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.